Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga Allah menerima ibadah kita pada hari ini. Ibadah puasa kita semoga Allah terima dengan sempurna insyaallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita sering mendengar bahwa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan yang penuh rahmat. Kita pun sering mendengar bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan rahmat. Pada malam hari ini saya ingin berkongsi apa yang dikatakan Al-Quran tentang rahmat. Apa yang Al-Quran maksudkan tentang kalimah atau perkataan rahmat. Perkataan rahmah ya, dalam Al-Quran disebut sebanyak 145 kali. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, kalimat rahmah itu memiliki 14 makna yang berbeda dalam Al-Quran. Bayangkan betapa hebatnya kalimat ini, disebutkan sebanyak 145 kali yang mengandungi 4 maksud yang berbeda. Saya akan berkongsi apa makna yang dimaksudkan dalam kalimah atau dalam perkataan rahmah dalam Al-Quran. Rahmah asal katanya dari 3 huruf, yaitu huruf ra, ha, dan mim. Yang asal katanya berarti kelembutan, kasih sayang. Dalam Al-Quran, tuan-puan, kalimat rahmah memiliki makna yang sangat-sangat dalam dan sangat-sangat indah. Malam ini saya ingin berkongsi ada 3 makna berbeda yang disebutkan dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat rahmah. Ya, insya Allah saya akan selesaikan 14 makna tersebut. Malam ini kita coba lihat apa 3 di antara 14 makna tersebut. Tuan-puan, yang pertama, Allah memaksudkan kalimah rahmah dalam Al-Quran bermakna yaitu agama Islam. Itulah mengapa kita sering mendengar bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang merupakan kasih sayang, rahmah untuk sekalian alam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 105, sebagai contohnya, ketika rahmah Allah sebutkan yang bermaksud agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana agama Islam itu sesungguhnya diturunkan, diberikan kepada umat manusia sebagai bentuk sayangnya Allah kepada umat manusia. Di tempat lain dalam Al-Quran, rahmah juga disebutkan dengan makna yang sama. Dalam surah Al-Insan ayat ke-31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, waz-zalimina a'addalahum adzaban alima. Yang maknanya, dan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih untuknya. Maka inilah dia salah satu maksud ketika Allah menyebut kalimat rahmat dalam Al-Quran, yang bermakna adalah agama Islam itu sendiri. Maka ditakdirkannya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, tentu ini sebuah bukti sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalimat rahmah disebutkan dan juga bermakna surga. Jadi bentuk rahmat Allah tertinggi adalah surga yang disediakan untuk kita, hamba-hambanya. Bentuk sayangnya Allah yang paling tinggi adalah ketika Allah sediakan surga untuk kita, hamba-hambanya. Kalau tuan dan puan lihat di surah Ali Imran ayat ke-107, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Itu makna yang kedua Allah sediakan. Allah maksudkan dalam Al-Quran. Rahmat bermakna agama Islam, yang kedua rahmat bermakna surga. Contoh lain, kalimat rahmat Allah gunakan untuk menceritakan, memaksudkan tentang surga. Dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-30, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ammal ladina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka Tuhan mereka, yaitu Allah, memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surganya. Itulah kemenangan atau keberuntungan yang nyata. Di sini kita lihat bagaimana indahnya Al-Quran bercakap tentang surga. Kasih sayang yang tidak sekedar memberikan sebuah kenikmatan dalam perasaan, tapi kasih sayang yang Allah berikan yang menyediakan ganjaran yang pasti. Ganjaran yang boleh dirasakan oleh hamba-hambanya di akhir kehidupan ini kelak, yaitu surga. Itu makna yang kedua. Rahmat pertama bermakna agama Islam itu sendiri, yang kedua rahmat bermakna surga. Yang ketiga, yang malam ini saya ingin kongsikan, kalimat rahmat juga digunakan bermakna hujan. Nah, jadi kalau kita dengarkan, ya mungkin kita pernah mengatakannya hujan rahmat. Wah, turun saja hujan, terus kita mengatakan hujan rahmat. Ternyata itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu adalah yang memang dibuktikan dalam Al-Quran. Memang kalimat rahmah di beberapa tempat dalam Al-Quran itu diartikan atau dimaksudkan sebagai hujan. Ya, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilur riha bushran bayna yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadakkarun. Coba lihat tuan dan puan maknanya. Dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi rahmatih di sini Allah maksudkan hujan. Itulah mengapa hujan juga dikatakan sebagai salah satu waktu ijabahnya doa. Hujan adalah bentuk rahmat Allah kepada bumi. Bumi menjadi subur. Tanaman tumbuh, tanaman berbuah, bunga akhirnya mekar, mewangi. Semua karena hujan. Hujan mendatangkan kesuburan. Hujan menggambarkan kehidupan. Hujan menjadikan bumi yang tandus menjadi subur dan penuh dengan keberkahan. Dan ternyata hujan itulah yang di beberapa tempat dalam Al-Quran disebut menggunakan kalimat rahmah. Contoh lain, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-42.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah. Wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi setelah turunnya hujan, tersebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puan lihat betapa kayanya maksud kalimat rahmah. Itulah mengapa senantiasa kita dengar Ramadan bulan penuh rahmat. Ramadan awwaluhu rahmah. Dan ketahuilah bahwa dari kalimat rahmah atau rahimah ada nama Allah al-asma'ul husna yaitu ar-Rahman, ar-Rahim. Inilah dua asma'ul husna yang paling pertama kita sebut saat kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dua nama Allah yang paling sering kita baca karena ia terkandung dalam kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita semakin dirahmati Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin meneguhkan kita berada dalam agama Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita kelak menerima rahmatnya, yaitu surganya. Itulah 3 makna dari 14 makna. Insya Allah kita lanjutkan di perkongsian-perkongsian selepas ini. Maaf zahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah qiyamul lail. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.